Ya, terima kasih Mas Cepi, Bu Kris, rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kalau ngelihat dari rundown berarti kita akan diskusi mungkin ya alur sejarah, kalender musim dan kan mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu nih karena ini adalah teknik pengambilan data partisipatif. Jadi posisinya adalah teknik ini tidak bersifat baku gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mempelajari teknik ini, kemudian teman-teman ke lapangan, biasanya bisa saja berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga sangat terbuka ruang banget buat diskusi pada siang hari ini. Misalnya teman-teman menanyakan, kalau kasusnya kayak gini, tapi pengen teknik seperti ini, modifikasi seperti apa yang bisa kita lakukan, itu juga bisa gitu ya. Jadi saya harap ruang diskusinya lebih luas, tidak hanya sekedar bagaimana sih langkah detail menggunakan teknik ini. Walaupun hal itu tetap harus saya sampaikan sebagai apa ya basis dari rekan-rekan menggunakan teknik ini yang nantinya mungkin akan dimodifikasi gitu. Mungkin saya izin lanjut lanjut langsung aja ya Bu Kris ya. Ya, enggak, Yes. Outline pada siang hari ini tiga ya sesuai dengan rundown yang sudah disepakati. Ada alur sejarah, kalender musim, dan tulang ikan. Nah, sedikit mungkin sudah disampaikan juga di kuliah tadi siang gitu ya, kalau ketiga teknik ini bagian dari participation role appraisal, di mana PRA adalah salah satu metode dalam mendapatkan data kualitatif dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat desa untuk berbagi, mengembangkan dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri untuk perencanaan dan aksi. Ada banyak instrumennya, salah satunya atau salah tiganya yang siang hari ini kita akan diskusikan adalah alur sejarah, kalender musim, dan turun ikan. Hmm. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan alur sejarah? Alur sejarah adalah instrumen yang digunakan untuk mengungkap kembali sejarah masyarakat di suatu lokasi tertentu dengan memaparkan kembali kejadian-kejadian penting yang pernah dialami di masa lampau. Nanti peristiwa-peristiwa dalam sejarah tersebut disusun secara kronologis ya dari yang lebih dulu. Nanti kita akan coba bareng-bareng simulasinya ya. Dari selama mungkin yang bisa diingat oleh mereka gitu ya. Karena tergantung juga nanti misalnya teman-teman pengennya 30 tahun ke belakang itu ada peristiwa apa sih, bagaimana latar belakangnya, maka pastikan peserta FGD-nya adalah mereka yang bisa mengingat hingga 30 ke belakang atau memang sudah ada di desa itu 30 tahun sebelumnya gitu ya. Lalu kronologis kejadian-kejadian penting ini kemudian dianalisis bersama masyarakat untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dan politik desa dengan harapan menelusuri sejarah atau latar belakang desa dapat dilihat bagaimana dinamika struktur sosial ekonomi dan politik masyarakat beserta ketimpangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui bagaimana sih karakteristik dari masyarakat ini, kita juga akan lebih mudah untuk menentukan tindak lanjut apa ke depannya yang cocok dan tepat dan mungkin dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya alur sejarah ini ada tiga ya, secara sederhananya, untuk mengenali dan mengetahui kondisi atau peristiwa penting yang terjadi pada masyarakat di masa lampau, khususnya pada konteks sosial, ekonomi, dan politik. Karena walaupun misalnya di satu kabupaten yang sama gitu ya, misalnya ini kabupaten yang sama, kemudian tidak terlalu jauh daerahnya, masyarakatnya sama-sama homogen, etnisnya sama-sama Sunda, tapi beda antara mereka yang mungkin pernah mengalami kejadian penting, entah itu kebakaran, entah itu kejadian alam lainnya, atau bahkan misalnya perusahaan masuk dengan desa yang tidak pernah mengalami peristiwa seperti itu gitu. Jadi masa lalu itu bukan cuma sekedar kenangan berharga ya, tapi dia adalah sesuatu yang membentuk karakteristik masyarakat. Sama seperti mungkin teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, teman-teman sekarang ini adalah teman-teman yang dibentuk oleh teman-teman di masa lampau seperti apa begitu. Nah, untuk memahami keadaan masyarakat masa kini dengan mengetahui latar belakangnya di masa lalu melalui pengungkapan kejadian dan peristiwa lampau ya kurang lebih sama, dan memahami dinamika sosial ekonomi masyarakat beserta ketimpangannya. Nah, ada banyak bentuk tadi saya bilang ya, selama pengalaman saya menggunakan alur sejarah dari dulu sampai sekarang, berarti kalau dihitung saya pertama kali menggunakan ini di tahun 2010, berarti 2010 sampai 2024.
turun ke masyarakat menggunakan teknik ini, ada banyak format yang saya gunakan karena tergantung dari situasi kondisi desanya. Pertama, kalau yang posisinya itu kita diberikan waktu lama, mereka senang untuk berdiskusi sama kita, bisa berhari-hari, hari ini besok nyambung lagi. Biasanya saya akan membuat format yang lebih detail, nggak sesederhana ini gitu ya. Tapi kalau misalnya sangat cepat gitu ya, kita cuma dikasih waktu 2 jam itu juga dengan teknik lainnya. Nah, biasanya saya membuat format-format yang sederhana yang sekiranya bisa langsung mendapatkan informasi yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Ini contoh sederhana yang biasanya ditanyakan tentang penggalian data di alur sejarah ya dari tahun pembentukan desa. Biasanya basa-basi kita pertama kali gitu, desa ini diresmikan kapan ya gitu. Nanti biar dia cerita tahun ini pemekaran segini-segini dan segala macam. Nah, tekniknya biasanya saya nggak terlalu kaku seperti misalnya apa yang mereka katakan itu harus langsung saya masukin dan saya tulis di tabel. Biasanya saya punya kertas sendiri gitu ya, walaupun masih di papan tulis, yang saya tulis catatan-catatan kecil mereka yang nantinya di ending kita bisa sama-sama masukin. Karena kan prinsip partisipatif adalah eh, kita sebagai fasilitator sehingga data yang kita ambil itu bukan justifikasi peneliti saja gitu ya, tapi adalah betul-betul justifikasi dari masyarakat gitu. Lalu periode pemerintahan desa, sejarah pembangunan desa. Kalau kita nanya gimana sih sejarah pembangunan desa, biasanya kalau ada yang bisa langsung nyambung seperti yang kita inginkan, ada yang bingung gitu ya. Nah, kalau umumnya kalau misalnya saya suka tes case nanya gimana sih cara pembentukan desa ini, biasanya mereka tuh lebih umum berangkat dari arti nama desanya. Biasanya kayak gitu. Kalau desa ini dia cerita dulu, oh ya, sejarah pembentukan desa tuh kita sejarah pembangunan tuh kayak gini, makanya desa kita namanya ini. Tapi kalau memang tujuan kita adalah mencari biasanya kalau dalam beberapa program gitu ya, karena terkait dengan program pembangunan, mereka pengen tahu bagaimana sih jalan, listrik, dan lain-lain. Nah, biasanya saya masuknya itu lebih ke jalan aspal pertama kali masuk itu kapan, gitu ya. Kemudian listrik pertama kali masuk itu kapan. Nah, biasanya ini memudahkan mereka untuk akhirnya kemana-mana menceritakan. Misalnya dari listrik masuk, itu adalah peristiwa penting, masuk pertama kali, kapan, oleh siapa, gitu ya. Lalu dampaknya apa, nah itu akhirnya bisa meluas kemana-mana. Nah, sejarah ekonomi misalnya tadi ya secara perkembangan komoditas, biasanya kita suka nanya komoditi potensial atau yang paling banyak ditanam itu apa? Misalnya waktu itu pernah kasus pisang. Apakah dari dulu pisang atau pernah yang lain? Nah, kadang-kadang oh pernah ada yang lain sebenarnya potensi lokal kita tuh adalah ini gitu ya. Tapi karena pemerintah punya programnya waktu itu terkait dengan pisang, mereka harus menanam pisang saat itu. Nah, di situ menjadi peristiwa penting tuh adanya kebijakan dari pemerintah atau bisa juga lah masuk dari pembangunan kawasan industri. Biasanya yang pernah saya alami itu kalau di Dompu tadinya tuh desa itu sepi banget gitu ya, cuman ada penduduk lokal, tapi begitu ada satu perusahaan asing bikin perusahaan di sana, akhirnya yang tadinya lebih banyak dihuni oleh masyarakat lokal, sekarang dihuni lebih banyak oleh masyarakat pendatang dari Jawa gitu ya. Nah, ini menjadi peristiwa penting bagi mereka karena masuknya perusahaan tersebut membawa begitu banyak pengaruh signifikan bagi desa mereka. Ya. Nah, ini adalah format yang paling sederhana. Nah, kalau langkah-langkahnya, saya diminta menyampaikan langkah-langkahnya, saya mungkin menyampaikannya lebih bentuknya gini ya. Nanti kalau nggak salah kan ada modul, jadi teman-teman bisa melihat posisi kalau kata-katanya di modul, tapi saya pengen teman-teman memahami dulu gambaran visualisasi secara urutannya ya. Jadi dalam menggunakan teknik alur sejarah, pengalaman saya saat kita datang FGD pertama jelas kita menyampaikan dulu nama kita, tujuan kita dan sebagainya. Nah, proses penyampaian awal itu kalau menurut saya perkenalan adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena di situ gap antara mereka mau menerima kita atau enggak dan mencurigai kita atau enggak dan tergantung teman-teman tujuannya apa. Saya pribadi pernah berada di posisi yang harus mengambil data tapi nggak boleh diketahui dari siapa gitu ya. Kenapa? Karena khawatirnya begitu tahu misalnya saya adalah perwakilan A, B, C atau pemerintah gitu, mereka akan tidak secara jujur menyampaikan kondisi daerahnya sehingga membuat mereka percaya bahwa saya bukan dari situ dan saya juga nggak mau berbohong itu menjadi sesuatu yang penting karena kalau ketahuan data selanjutnya mereka nggak akan percaya lagi ibaratnya gitu. Nah, sehingga
proses ini menjadi penting. Nah, biasanya alur sejarah adalah teknik pertama yang digunakan karena kita pengenalan lebih banyak. Nah, biasanya saya membuat tabel seperti ini nih ya. Jadi ada sejarah. Kalau tadi tabel yang paling singkat banget, tapi kalau kita diberikan waktu yang cukup, biasanya saya membuat tabel seperti ini. Jadi ada aspek apa sih yang mau digali? Umumnya biasanya ini aspeknya sosial, ekonomi, infrastruktur politik, dan sejarah lokal. Nah, biasa saya tanyakan juga ke mereka, ada lagi nggak yang lain selain ini, gitu ya. Sebenarnya sih saya nggak pernah langsung menentukan begini ya, biasanya langsung aspek sejarah, saya tanya aspeknya apa aja ya, Bapak Ibu pasti sosial ekonomi itu duluan banget disebut gitu. Baru setelah itu ada infrastruktur politik dan lain sebagainya jika memang mereka mengharapkan menggali lebih dari ini. Nah setelah itu saya tanya dari konteks ini, apa sih kejadian yang paling berkesan bagi Bapak Ibu yang sulit untuk dilupakan, berkesan banget? Nah, biasanya kalau kasusnya ini kasusnya di Dompu ya, mereka bilang nih pertama kali itu mereka langsung bilang ini, masyarakat menjadi pekerja di perusahaan PT FPI, saya lupa ini saking lamanya ya FPI ini apa. Jadi bagi mereka saat ada FPI dan masyarakat berubah nih mata pencariannya dari yang benar-benar murni pertanian kemudian jadi buruh lah ibaratnya ya pekerja, bagi mereka ini adalah peristiwa penting. Nah, baru dari sini kalau udah dapat ini satu, saya nanya, itu di tahun berapa gitu ya. Nah, waktu itu tuh ini lumayan lama ya, karena dari tahun 70 terus kemudian masalahnya ada banyak banget rentetan segala macam, akhirnya kita menyepakati, ini pun biasanya disepakati kalau kalian benar-benar bisa lebih baik rentang waktu ini pun disepakati bersama. Saya kita sepakati di 70 sampai 99. Ini kalau ditanya, kok kenapa sih jauh banget gitu ya? Nanti akan terkait dengan data-data lainnya. Nah, apa saja yang terjadi satu-satu dulu gitu ya di bidang ekonomi pada di tahun ini. Baru mereka bilang, oh masyarakat mulai menanam padi, kacang-kacangan, tembakau. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan tadi masyarakat yang tiba-tiba pendatang juga banyak gitu ya. Lalu masyarakat dominan menanam jambu mete. Nah, baru dari situ, nah dari sini yang awalnya tadi teman-teman lihat ya, dari yang paling penting banget ini adalah entry point banget kalau teman-teman dapatnya bagus, maka penggaliannya akan bisa sampai sini gitu ya. Kalau dulu saya selesaikan dulu di tahun ini gitu ya, di tahun ini baru pindah ke berikutnya dan biasanya saya tertib sih ekonomi dulu. Tapi tadi kalau misalnya pas lagi kita ngomongin ekonomi terus tiba-tiba ada yang meletuk nih. Oh, pada tahun itu tuh juga ini apa penduduk itu meningkat gitu. Nah, saya nggak langsung nanti dulu Pak, kita nggak bisa ke situ, nggak gitu juga. Biasanya penduduk meningkat ini akan saya tulis tuh di tempat lain untuk nanti setelah selesai ekonomi, misalnya mereka bilang, oh udah kayaknya itu aja, saya nggak akan so ide bikin penduduk meningkat itu masuk ke aspek sosial, nggak. Biasanya saya akan tanyakan lagi, penduduk mengalami peningkatan itu di mana ya Pak aspeknya gitu. Baru mereka bilang nanti, oh iya itu kayaknya di sosial. Nah, banyak yang ngira kita kayak menguji kepintaran mereka, bukan, tapi kita menjaga bahwa memang ini adalah hasil dari masyarakat gitu ya. Karena jangan sampai kita salah paham juga yang dimaksud dengan mereka penduduk meningkat itu apa. Kalau konteksnya jadi biaya bertambah ya berarti kan itu di ekonomi ya gitu ya. Nah, baru satu-satu nih kita coba identifikasi gitu ya. Misalnya dari kalau di sini dia bilang belum ada narkoba dan prostitusi, ternyata di atas tahun 99 di desa itu sudah mulai ada narkoba dan prostitusi. Nah, dari sini kita bisa lihat perubahan sosial dari masyarakat tahun 1970, 70 sampai 99 dan 2000 sampai sekarang. Nah, kenapa kategorinya ini menjadi sangat sangat luas ya di sini? Itu karena memang yang mau diteliti adalah dari sebelum 70. Dan kalau kita bikin tabel waktu itu sangat ya intinya nggak cukup gitu ya kalau dibuat per tahun dan ada beberapa tahun yang menurut mereka tuh mereka dalam kondisi ya sebenarnya sama aja sehingga dikategorisasikan seperti ini. Nah, tapi ada juga kasus di mana memang tujuan teman-teman itu hanya ingin melihat 5 tahun ke belakang. Nah, kalau kayak gitu dibuat per tahun saja gitu ya 2000 dari 2000 misalnya 5 tahun ke belakang berarti misalnya dari 2019, 2020 gitu ya satu-satu. Atau misalnya kalau 10 tahun ke belakang mungkin kalau memang waktunya cukup bisa. Karena semakin detail sebenarnya semakin baik gitu ya kita melihat bagaimana karakteristik mereka gitu ya. Jadi ini contohnya. Jadi mereka posisinya memang
yang dari masyarakat ternyata ketahuan nih dia dari masyarakat yang tadinya masyarakat kerajaan, kemudian menjadi hilang ya ini posisinya, dan sampai akhirnya sekarang mereka membentuk yang disebut Forum Komunikasi dan Lembaga Adat. Nah, ini kelihatan bahwa ternyata mereka tuh mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kalau saya pribadi melihat konteks desa itu adalah sebenarnya mereka jadinya belum selesai dalam artian gini ya, mereka yang tadinya sangat masyarakat kerajaan sekali, tiba-tiba datang perusahaan masuk dengan membawa tenaga kerja dari luar, karena kan nggak bisa sembarangan ya. Bukan berarti mereka nggak kompeten, tapi misalnya gini, eh, selain penduduk di sana nggak banyak dan mereka itu kerajaan, maka ada hierarki-hierarki yang jelas gitu dengan tugasnya sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan perusahaan mereka yang boleh bekerja di sana. Nah, ternyata itu merusak sistem pola interaksi kerajaan yang mereka gitu ya. Karena masyarakat pendatang jatuhnya jadi lebih banyak daripada masyarakat asli. Nah, itu akhirnya merubah menjadi desa administrasi sekarang dan sekarang hanya lebih kepada forum komunikasi dan lembaga adat gitu. Jadi kalau dibilang tidak adat lagi enggak juga, tapi kalau posisinya dibilang masih memegang nilai adat tidak. Jadi hukum adat kadang dipakai kadang enggak. Nah, ini menjelaskan bahwa kalau teman-teman mau bikin program gitu ya, apakah cukup dengan kan biasa suka gitu, oh kalau ini dulunya masyarakat adat kita pegang aja tuh tokoh adatnya, udah nggak bisa kayak gitu lagi dengan kondisi masyarakat kayak gini, nggak cukup dengan tokoh adat, kita juga harus bisa mencari tokoh-tokoh lain gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari alur sejarah gitu ya, dari bagaimana tahapan sederhananya. Nah, tentunya nanti ini akan berkembang mengikuti bagaimana teman-teman membawa forum dan kesempatan teman-teman juga untuk berdiskusi bersama forum. Kalau pengalaman saya saat alur sejarah ini adalah ini masa-masanya saya lupa tapi kita mau lagi pilpres baru tapi bukan yang sekarang ini ya, ini udah lama banget gitu. Sehingga di sela-sela itu pasti balik ke sana lagi gitu ya. Jadi balik ke sana lagi dan teman-teman harus punya kemampuan untuk menggeret kembali ke apa yang sedang teman-teman diskusikan gitu ya. Nah, mungkin itu terkait dengan alur sejarah. Saya nggak mau banyak-banyak informasi, yang penting teman-teman paham dulu dan saya harap bisa lebih banyak di sesi diskusi ya. Nah, Bu Kris, kita mau per teknik atau saya selesaikan dulu ya? Boleh selesaikan dulu. Oke, baik Bu. Nah, kita lanjut ya rekan-rekan. Lalu bagaimana sih dengan teknik kalender musim? Jadi kalau kalender musim adalah instrumen yang dapat memfasilitasi kegiatan penggalian informasi tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang dalam suatu kurun waktu tertentu atau kita sebutnya musiman dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya hasil informasi ini dituangkan ke dalam bagan yang memuat aktivitas kegiatan pada sejumlah aspek tertentu yang biasanya dilakukan masyarakat dalam rentang waktu 12 bulan. Sebenarnya tidak ada pakem harus 12 bulan, tapi pada umumnya yang memang dilakukan adalah kita langsung melihat 12 bulan. Misalnya gini nih, dari alur sejarah, teman-teman tuh akhirnya tahu ada pola-pola kebiasaannya mereka, misalnya gitu ya, karakteristik tertentu, entah itu permasalahan, entah itu misalnya aktivitas, apapun yang memang cenderung berulang. Nah, kita akan menggali itu per bulannya gitu, ibaratnya. Yang tadinya bertahun-tahun, kita ambil frame 1 tahun, lalu kita analisis per bulannya. Tujuannya untuk mengetahui pola kehidupan masyarakat dan kegiatan-kegiatan masalah serta hal-hal yang berulang dalam kurun waktu tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu oleh masyarakat. Jadi misalnya kayak kita tuh tahu nih, oh masyarakat itu sibuknya kapan aja sih gitu ya, di bulan apa aja. Kalau misalnya dia lagi sibuk ya jangan juga kita akhirnya bikin kegiatan di bulan-bulan dia sibuk, udah pasti kegiatan kita batal, misalnya gagal ya, karena mungkin mereka tidak full memberikan waktu mereka ke situ. Atau misalnya bisa juga pengeluaran mereka lagi banyak nih di bulan-bulan ini gitu ya. Sehingga kita juga nggak bisa menuntut misalnya mereka harus ikut serta dalam apa gitu ya. Atau justru bantuan-bantuan harusnya diberikan pada saat saat hal-hal seperti itu. Lalu memberikan informasi secara lebih mendalam dengan berpatokan pada jangka waktu tertentu. Nah, biasanya ini kalau di rencana tindak lanjut,
itu menjadi supporting data untuk bikin kayak apa ya, kayak tahapan kegiatan kita mau ngapain nih. Di Januari kita ngapain nih, di Februari kita ngapain. Nah, biasanya kita mengacu pada kalender musim. Kemudian memahami keadaan desa dan mencari fokus kegiatan masyarakat. Biasanya banyak data mengenai berbagai tema kegiatan gitu ya. Kemudian mendiskusikan suatu tawaran perubahan, misalnya untuk perubahan pola tanam, atau misalnya komoditi dan sebagainya. Karena biasanya nanti ada juga hal-hal kita ngelihat nih, misalnya komoditi ya, mereka tanamnya lama, terus baru bisa panen sebentar, tapi ternyata tidak begitu menghasilkan gitu ya. Nah itu biasanya kelihatan. Pengalaman saya beberapa kali FGD dengan teknik partisipatoris ini, begitu kita sudah selesai, kan mereka selama benar-benar dari mereka ya, jangan justifikasi kita. Beberapa kali tuh mereka bilang gini, akhirnya kayak, oh ternyata kita tuh selama ini kayak gini ya, oh ternyata kita tuh ada di sini ya, oh ternyata selama ini kita dibodohi ya, gitu misalnya. Eh, Ternyata kita ada di posisi ini, sehingga sebenarnya teknik ini tuh membantu banget gitu ya, kalau menurut saya mereka menyadari dirinya sendiri, jadi kita nggak perlu bilang gitu. Akhirnya mereka ngerasa, oh iya ya, ternyata kita selama ini tuh kayak gini ya, gitu. Selama ini kita nggak pernah saving ya, gitu misalnya. Padahal kita tahu bahwa bentar lagi akan ada ABCD, misalnya seperti itu. Nah ini contohnya, jadi contohnya biasanya kalau ini udah saya siapin karena kalau kalian nyiapinnya di sana lama ya, kalau kita pakai flipchart, biasanya ini sudah saya siapin sebelum saya FGD karena lumayan bikin tabelnya. Jadi aspeknya apa dari seluruh bulannya ini awalnya saya sudah tawarkan dulu tabel ini. Nanti ini didiskusikan bersama. Tapi ada beberapa kasus di mana mereka nggak mau mulai dari Januari. Misalnya ternyata kita FGD di bulan Juli, mereka maunya Juli dulu supaya mereka inget nih sekarang tuh mereka lagi bulan apa sih gitu ya. Walaupun umumnya biasanya mereka pengennya mulai dari Januari, tapi ada juga kasus saya pernah mereka nggak mau dari bulan awal, tapi dari bulan yang saat ini kita melakukan FGD di bulan apa. Nah, baru dari situ biasanya kita tanya nih aspek-aspeknya ini kondisinya ada satu wilayah yang memang ada pertanian dan ada laut juga ya, jadi ada nelayan juga kalau nggak salah. Nah, ini apa saja diidentifikasi, semuanya diidentifikasi gitu ya. Semuanya diidentifikasi itu dari mana sih sumber informasinya? Dari informasi yang hadir pada saat FGD gitu. Nah, kemudian ini katanya tuh maksudnya kondisi tanah. Eh, kacang tanah kok kondisi tanah. Kacang tanah. Pas ini baru saya. Nah, dari sini baru kita ngidentifikasinya kayak gini ya. Ini posisinya misalnya nih, kita tanya padi di bulan Januari itu apa tanam, di Maret, April dia panen, nanti Desember dia tanam. Berarti dia tanamnya itu di Desember dan Januari, panennya itu di Maret dan April, dan sisanya itu konteks untuk padi itu mereka kosong gitu ya. Nah, mereka nih ngapain? Nah, kalau mereka punya lahan lain lagi, misalnya jagung atau apa, nah mereka bisa punya aktivitas lain. Kalau tidak, ya berarti kosong, gitu ya. Nah, jadi ini biasa saya bagi kalau yang kayak kayak gini, ini adalah jadwal musim tanam mereka. Kalau yang RPRP ini adalah jumlah pengeluarannya mereka, gitu ya. Jadi bagi mereka tuh bulan-bulan yang kalau dilihat dari sini kan jatuhnya jadi semua ya. Bulan-bulan yang penuh dengan pengeluaran itu ya berarti paling parah itu ada di Mei, di Juni. Karena selain untuk bayaran uang sekolah, mereka tuh punya rutinan kegiatan adat di sana atau iuran apapun tuh justru banyaknya di bulan-bulan ini gitu. Jadi sedangkan di bulan ini gitu ya tidak ada panen yang di sini gitu. Nah ini kemarin jadi mereka kayak pantesan mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya di bulan ini. Harusnya mereka tuh nabung dari sebelum-sebelumnya. Tapi eh, kadang karena nggak bisa memprediksi, bukan nggak bisa memprediksi, mereka udah tahu tapi nggak tahu mengelolanya harus seperti apa. Akhirnya mereka di sini suka kesulitan gitu. Baru mereka kayak merasa oh ya pantesan aja kita nggak ada pendapatan nih di bulan ini gitu. Nah, ini kalau dulu biasanya beberapa masyarakat yang posisinya nggak suka terlalu kaku, ini bisa juga sistemnya gini. Kalau dulu pernah juga dilakukan, jadi flip chartnya tidak ditaruh di dinding atau di papan tulis atau dimanapun, tapi taruh di lantai. Lalu kalau komunitas FGD-nya nggak terlalu banyak ya, lalu mengumpul di lingkaran. Nah biasanya bisa juga pakai pakai kayak kalau dulu tuh kulit kacang karena kita mereka makan sambil makan kacang ada kulitnya dipakai. Nah kulit kacang itu yang di sini nih. Jadi misalnya oh kalau seandainya
Jadi kalau bulan Januari itu atau ini ya, terkait dengan penyakit malaria mereka harus ngeluarin uang karena pengobatan dan teman-temannya. Kalau seandainya bulan Januari sama Februari mana sih yang lebih banyak, biasa kulit kacanya ditaruh lebih banyak di bulan yang mana gitu ya. Nah kalau ini kan nggak kelihatan ya untuk membanding satu dengan lainnya. Kalau kalau kalian menggunakan teknik-teknik kayak gitu bisa lebih kelihatan. Karena kalau diangkain secara psikologis tuh selalu milihnya tuh jadi 5 dan 6 gitu. Yang tengah-tengah aja kayak tengah-tengah aja gitu ya. Tapi kalau nggak diangkakan tuh ternyata lebih beragam gitu mereka. Atau misalnya bisa juga entah itu batu-batu atau apapun gitu ya yang tidak mau menyulitkan kan, atau bisanya kalau dulu saya pernah juga waktu itu karena konteksnya program kegiatannya bersama IPB ya khususnya waktu itu, dan saya masih mahasiswa pasca itu difasilitasi jadi gambar-gambar rupiah 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 gitu banyak, terus nanti mereka nempel-nempelin kayaknya rupiah yang di sini di lebih banyak gitu. Nah ini juga contohnya gitu, jadi ada banyak banget ragam yang bisa dilakukan. Nah kalau ini tuh posisinya mungkin nggak ada yang saling terkait, tapi dulu itu pernah jadi di komunitas itu karena dia terdiri dari beberapa desa, jadi ada satu komunitas. Nah, mereka itu profesinya macam-macam. Ada yang jadi petani, ada yang jadi ngumpulin telurnya bekicot gitu. Jadi kalau teman-teman tahu tuh kadang di padi ada yang bulat-bulat warna pink indah itu ternyata kalau nggak salah telurnya bekicot kalau saya nggak lupa ya, tapi itu. Nah, bagi begitu di kalender musim kan kelihatan dan dia cerita bahwa oh di pengeluaran ini tuh banyak nih pengeluarannya karena saya harus ngebersihin si telur-telur bekicot ini, dan dia merasa sebel banget lah dengan itu. Ternyata di dalam satu komunitas itu ada yang usahanya justru nyari-nyariin itu gitu ya. Saya nggak tahu itu difungsikan buat apa gitu ya. Sehingga waktu itu tuh akhirnya malah jadi kita pertemukan gitu ya. Ketahuan bahwa sebenarnya masalah bagi dia bisa jadi justru adalah jalan keluar bagi orang lain. Nah, kadang dari teknik ini tuh ketahuan juga gitu ya bahwa oh berarti di bulan-bulan ini saya bisa kontak Anda untuk bantuin ya ngambil itu dan segala macam dijual dan sebagainya gitu. Jadi yang tadinya di sini adalah keluarnya RP karena pengeluaran justru jadi pemasukan eh, setelah kejadian itu. Saya nggak tahu itu berlanjut apa enggak karena waktu itu saya nggak mendampingi mereka kembali ke desa karena waktu itu di IPB diterapkan teknik ini, tapi menjadi potensi tambahan pemasukan bagi kedua belah pihak. Nah, itu rekan-rekan, semoga saya nggak kecepatan ya, karena saya suka di komen kecepatan. Semoga masih masih bisa pelan-pelan teman-teman memahaminya. Nah, teknik terakhir, semoga habis ini nggak udahan ya, ada diskusinya ya rekan-rekan. Jadi kalau tadi alur sejarah, bicara tentang latar belakangnya, setelah latar belakangnya kita tahu polanya secara umum, kita masuk ke kalender musim, pola umum tadi kita detailkan per bulan, lalu kita masuk ke tulang ikan. Sebenarnya bagi saya pribadi, teknik ini adalah teknik diagram tulang ikan ini adalah teknik yang lebih expert ya dibandingkan teknik-teknik yang lain, yang dua teknik tadi. Karena menurut saya sudah harus ada apa ya analisis di teknik ini. Kadang banyak yang menggunakan tulang ikan tuh cuman oh ya sebab akibat aja. Tapi kalau saya pelajari ini gitu ya, kemudian melihat berbagai contoh teknik ini menurut saya lebih level up dibandingkan teknik-teknik yang lainnya. Karena kalau saya pernah baca juga bahwa teknik ini itu sebenarnya awalnya ditemukan oleh orang Jepang kalau nggak salah namanya Dokter Ishikawa dengan latar belakang itu kimia gitu. Jadi memang teknik ini tadinya digunakan betul-betul dengan kemampuan analisis di dalamnya gitu ya. Jadi diagram ini menunjukkan sebab akibat ya, dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibatnya ditulis sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan juga sebagai diagram cause and effect ya, karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat gitu ya. Nah, saya enak saja melihat oh tujuannya. Diagram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh atau berefek secara signifikan pada suatu masalah. Efek ini bisa bernilai baik dan bisa bernilai buruk. Maksudnya apakah dia bisa menyebabkan masalahnya semakin besar atau kebalikannya gitu ya.
Diagram ini juga berguna mengidentifikasi akar penyebab potensi dari suatu masalah dan fokus pada penekanan masalah atau gejala yang merupakan akar penyebab masalah. Diagram sebab akibat juga menampilkan penyebab-penyebab masalah dengan cara menghubungkan penyebab-penyebab menjadi satu. Jadi bisa jadi penyebab-penyebab tadi itu memang sebenarnya saling terkait. Nah, biasanya memang kesulitannya diagram ikan itu kita menentukan mana yang akibat, mana yang sebab gitu ya. Nah, analisa tulang ikan dipakai juga untuk mengategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi. Nah, ini contohnya saya ngambil cari gambar yang lebih menarik ya di Google. Jadi eh, ini akibatnya ditaruh di sini. Kenapa tulang ikan gitu ya? Karena logikanya adalah duri-durinya ini adalah sebab-sebabnya. Tapi kita nggak random menentukan sebab-sebab ini, tapi harus ada kategorisasi. Jadi bukan kayak misalnya umumnya ya yang saya lihat itu adalah misalnya banjir di sini karena ada eh, buang sampah sembarangan, sampah nggak ke, di sini buang sampah sembarangan, sampah nggak dipilah, nggak ada tempat sampah. Nah, sebenarnya nggak bisa terpisah gitu karena ketiga hal ini satu kategori. Jadi misalnya kategorinya adalah misalnya lingkungan gitu ya, atau misalnya kategorinya ya katakanlah lingkungan. Misalnya di sini baru di sini kayak sampah tidak terpilah, misalnya sampah sembarangan. Justru yang tadi itu ada di sini gitu. Jadi dikategorikan hal-hal yang memang sebenarnya sama beda tindakan tapi sebenarnya di skup skup kategori yang sama gitu ya. Kenapa itu penting? Karena nanti posisinya memudahkan kita harus membuat program seperti apa gitu ya. Jadi kalau yang ini adalah kategorinya tulang-tulang kecil ini adalah yang terkait dengan itu. Nah, saya coba cari juga di Google contohnya yang kita langsung mengalami ya. Karena kan kalau pembangunan desa nggak semuanya pernah mengalami. Tapi kan kalau COVID semuanya mengalami gitu ya. Jadi saya coba cari tentang itu. Jadi ini contohnya misalnya masalahnya adalah pengetahuan masyarakat yang kurang baik terkait dengan COVID. Nah, sama dia dibagi tuh per kategori. Kita mau ngomongin apa aja nih? Manusianya, materialnya, metodenya, uangnya gitu ya, kapasitas finansialnya, dan bagaimana lingkungannya gitu. Baru nanti material itu yang dimaksud apa sih? Oh, sulitnya mengetahui informasi mengenai COVID, bagaimana COVID menyebar, bagaimana gejala-gejalanya. Kalau orangnya, masyarakat kurang memahami bagaimana cara penularan COVID, misalnya gitu ya. Kemudian kalau lingkungannya tersebar informasi yang bohong terkait dengan itu. Kalau keuangannya, biaya untuk pengadaan dalam rangka pencegahan COVID memutus rantai penularannya terbatas dan kalau metode mengedukasi masyarakat kurang tepat dan kurang detail. Kalau ada lagi tambahin lagi di bawahnya. Nah, ini contohnya. Kalau yang pernah saya lakukan gitu ya, kalau di desa itu contohnya misalnya gini ya. Masalahnya adalah kemiskinan misalnya. Paling sering tuh biasa kalau di desa ditanya masalahnya apa sih? Pasti ekonomi dulu gitu. Padahal walaupun kalau kita cari belum tentu itu menjadi masalah utama. Misalnya kemiskinan. Nah, kita bagi dulu nih, oke, kemiskinan itu karena apa saja gitu ya kiranya. Nah, banyak banget muncul masalah-masalah ada yang bilang, oh karena di sini nggak ada sekolah, oh di sini orangnya males-males gitu ya. Nah, saya nggak langsung menulis di sini, tapi ditaruh di sebelahnya di sini gitu ya, ditulis dulu semuanya gitu ya, yang memungkinkan untuk ditulis. Maksud saya kadang-kala ada yang bercanda-bercanda gitu kan ya, tapi itu kemampuan peneliti sih sebenarnya, kemampuan fasilitator maaf untuk eh, menulis apa saja yang menjadi masalahnya mereka gitu ya. Kecuali ada masalah yang memang misalnya menurut kalian nggak berhubungan, tapi bagi mereka berhubungan ya berarti tetap harus dimasukin. Nah, baru dari situ kita kategorikan masalah-masalah itu di kategori-kategori ini, gitu ya. Misalnya kalau dulu itu kondisinya kemiskinan itu biasa saya kategorikan pertama adalah SDM manusianya kemampuannya, kemudian infrastruktur, gitu ya, lalu akses. Biasanya tiga hal itu aja itu udah bisa banyak banget. Misalnya SDM-nya kenapa gitu ya? Misalnya SDM-nya posisinya dia tidak mau sekolah kalau dulu, jadi nggak mau sekolah, terus kemungkinan nggak mau apa
keluar dari, ya basic keluar dari zona nyaman kalau sekarang, tapi nggak mau keluar dari pekerjaannya, rutinitasnya sekarang gitu. Kalau infrastruktur apa tidak ada sekolah, terus kemudian apa, tidak ada jalan aspal gitu ya, sulit jalannya. Kalau misalnya akses, jelas dia sulit mendapatkan akses informasi, dia sulit untuk akses yang datang juga karena desanya terpencil. Nah, biasanya dari situ. Nah, kalau kategori masalah-masalah itu udah ketahuan, nanti baru tuh kita mau mulai dari mana. Biasanya dari kategori itu gitu ya. Biasanya cenderungnya pasti mulainya dari perbaikan infrastruktur. Kalau yang udah saya lakukan gitu ya. Tapi tentunya itu tergantung dari bagaimana rekan-rekan kondisi desanya dan menghadapi masyarakatnya. Nah, itu konteks diagram tulang ikan. Jadi menurut saya ini memang benar-benar lebih level up dibandingkan teknik yang lainnya gitu ya. Dan jangan sampai juga salah, karena kalau misalnya pohon masalah itu dia lebih mengkategorikan masalah, tapi dia nggak mengkategorikan kayak gini gitu ya. Lebih lebih mengkategorikan kayak batangnya apa gitu ya. Mungkin lebih mudah, walaupun kalau pohon masalah yang benar kurang lebih kayak gitu juga. Jadi mungkin teman-teman punya bayangan nih, eh, sejauh mana sih teman-teman harus menerapkan analisis ini, tergantung dari bagaimana data yang teman-teman inginkan, waktu yang teman-teman punya, dan peserta yang teman-teman hadapi gitu. Oke, terima kasih rekan-rekan. Semoga tiga teknik ini bisa merasuk, saya harapnya merasuk ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman ngomongin teknik ini udah lebih bisa untuk menjelaskan dan menerapkannya juga. Mungkin dari saya sekian Bu Kris. Terima kasih banyak Bu Kris, Mas Cepi. Terima kasih Bu Jessi. Nah, ini sesi yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Sesi diskusi, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan tiga teknik yang disampaikan oleh Bu Jessi ya. Teknik alur sejarah, yang ada uh, teknik kalender ya, kalender mesin, dan yang ketiga adalah teknik tulang ikan. Bu Kris, saya izin sebentar ngecas laptopnya ya Bu. Nggak sadar ternyata tinggal 5%. Punten Bu, sebentar aja ini casannya di sini. Nyata lepas. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan terkait dengan tiga teknik, atau Anda teman-teman di sini kakak-kakak mahasiswa punya program kan, saya punya program ini, kalau program ini dijalankan kira-kira teknik yang bisa dipakai ketiganya atau saya harus pilih salah satu teknik ini gitu. Ayo mangga kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Ayo, sayang dong ada Bu Jessi. Bu Jessi, atau terkait dengan pengalamannya Bu Jessi Iya misalnya. Bu. Mm. Ya, tolong. Misalnya kalau kalau pengalaman saya itu yang paling berat itu adalah ketika masyarakatnya tidak bisa berbahasa Indonesia, Bu. Itu pernah gitu ya. Dan saya waktu itu untungnya Sunda. Jadi saya nggak tahu nih teman-teman mungkin orang Sunda gitu ya, Bu Kris, Mas Cepi. Jadi katanya, dan itu terbukti kalau saya ya, waktu itu kalau sudah ada rekan kita yang bicara bahasa Sunda, maka seterusnya komunikasi akan terjadi dengan bahasa Sunda gitu. Dan saya nggak bisa bahasa Sunda. Nah, waktu itu kita harus gantian gitu ya memimpin FGD-nya. Nggak, maksudnya waktu itu nggak bisa, saya nggak memimpin FGD, sedangkan mereka itu pakai bahasa Sunda. Nah, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan sih, Bu, itu. Nah, itu gimana tekniknya waktu itu? Untungnya yang harus saya terapin adalah diagram Venn, tapi bukan tiga ini. Tapi mungkin tipsnya buat teman-teman itu adalah memang kita harus mampu membaca ekspresi lalu menyebutkan gitu. Jadi misalnya gini, jadi waktu itu dulu mereka ada kasus. Jadi ceritanya adalah mereka kesulitan mendapatkan akses informasi bantuan, padahal karena kepala desanya nggak ada waktu itu, bantuan ke desa itu banyak. Jadi kita tahunya desa itu tuh menerima bantuan banyak dari IPB, dari mana-mana, tapi kok nggak ada gitu bagi mereka. Nah, itu mereka tuh sampai, karena khususnya perempuan ya Bu, waktu itu kita pesertanya, jadi sampai nangis-nangis. Saya pribadi nggak ngerti nangis-nangisnya apa gitu, karena pakai bahasa Sunda banget. Tapi akhirnya saya kayak nangkep, berarti ibu tidak diinfokan ya? Dan kayak gitu sih. Iya, tidak gitu. Terus bahasa Sunda lagi, terus saya coba membaca mimiknya.
oh berarti kepala desanya nggak pernah ngasih tahu ya? Iya, kepala desa nggak pernah ngasih, terus dia gini-gini lagi, terus tiba-tiba muncul satu nama. Oh kalau A Ujang itu pasti ya ngasih tahu. Iya, nah berarti A Ujang lingkarannya lebih besar gitu. Jadi itu kayak salah satu apa teknik juga gitu. Jadi teman-teman memang harus bisa membaca, dan nggak boleh tuh kita di depan kita bilang, aduh saya nggak ngerti, itu nggak boleh banget gitu. Jadi saya harus merasa seperti orang yang memang kelihatannya bisa bahasa Sunda, padahal saya sama sekali nggak bisa gitu Bu. Bahkan yang keseharian pun saya nggak bisa gitu ya. Jadi ya itu, jadi ekspresi mimik teman-teman yang harus ikut simpati juga. Nah itu juga bagian dari tips dalam teknik ini. Karena teknik ini bisa jadi bisa disebut kelebihan, bisa disebut kelemahan, tergantung dari teman-teman, adalah kekuatannya pada data itu harus betul-betul keluar dan divalidasi oleh masyarakat, bukan dari kita gitu ya. Bahkan kesabaran juga kadang diuji. Misalnya kita udah ngerti nih hubungannya ini A, B, C, D, tapi kita nggak bisa langsung memframe seperti itu gitu. Karena kita nggak tahu benar nggak sih. Kadang-kadang kan peneliti atau fasilitator tuh semoga nggak terjadi ya di teman-teman, seakan-akan kita udah banyak pengalaman, kita udah tahu aja gitu. Oh kalau dia bilang A pasti sebenarnya kayak gini nih, oh dia bilang B pasti kayak gini nih gitu. Sehingga kita nggak sadar menggiring FGD itu ke arah sana. Nah itu yang jangan jangan sampai terjadi gitu. Jadi memang kita posisinya betul-betul seakan-akan tidak tahu apa-apa gitu ya, dan menanyakan hal-hal semua pada mereka. Mungkin ya Bu Kris, pengalaman saya sih yang nggak bisa saya lupakan adalah wajah nenek-nenek yang menangis menceritakan betapa jahatnya aktor-aktor di sana karena dia nggak dapat bantuan sama sekali. Walaupun saya nggak tahu itu ceritanya bagaimana, tapi saya merasa oh, itu kayak sedih banget dia karena sampai nangis ke saya, padahal saya nggak ngerti gitu ya apa yang dia ceritakan. Mungkin itu sih Bu Kris paling berkesan. Oke, untuk pengalaman Bu Jessi sudah banyak. Ayo kalau ada yang ingin bertanya, atau saya lagi yang bertanya pada Bu Jessi. Ayo yang lain terkait dengan pengalaman Bu Jessi tadi. Bu, kalau pakai Google Translate, kalau saya tidak mengerti bahasa Sunda misalnya, kok saya orang Makassar nih, atau saya orang Hmm. Sunda, tapi kemudian saya sebagai fasilitator di forum grup di FGD itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Makassar misalnya. Boleh Mm-mm. saya pakai Google Translate gitu. Sebenarnya boleh aja sih Bu, kalau seandainya masyarakatnya nggak masalah ya. Kalau kalau saya kan cenderung pengalaman saya tuh lebih banyak ke yang lebih tua dari saya. Jadi biasanya saya betul-betul memberikan perhatian, tatapan mata, tubuh, konsentrasi pada dia gitu supaya merasa dihargai. Tapi menariknya, saya pernah menemani kayak rekan-rekan sekalian ya waktu itu summer course tapi gitu ya, untuk menerapkan teknik itu di lapangan. Ada salah satu mahasiswanya itu orang Jepang, jadi dia tidak bisa gitu ya. Nah, jadinya dia orang Jepang ini tidak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya. Yang Indonesia juga tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Dan intinya pokoknya waktu itu saya melihat bagaimana menariknya adalah mereka menggunakan Google Translate. Jadi kalau mereka mau ngomong puskesmas itu si orang Indonesia ini translate dulu puskesmas ke bahasa Inggris, baru si orang Jepangnya begitu nerima kata-kata puskesmas dengan bahasa Inggris, dia translate lagi dengan Google Translate ke bahasa Jepang gitu. Jadi itu pernah digunakan gitu, dan eh, karena posisinya waktu itu tidak dalam kondisi yang dengan kepala desa dan sebagainya, yang lainnya masyarakatnya ya mungkin menikmati aja jatuhnya jadinya gitu ya melihat kondisi seperti itu. Tapi di situ mereka berupaya banget, dan menurut saya si orang Jepang ini juga berupaya banget ingin terlibat gitu ya. Dia nggak diem aja, tapi dia mencoba untuk oh gimana nih kita harus ngomong seperti apa. Itu pernah juga sih Bu, saya kebetulan saya posisinya mendampingi gitu mereka melakukan hal itu. Terima kasih. Mm-mm. Kembali lagi ke kakak-kakak mahasiswa nih, boleh kalau tidak ingin Iya, secara langsung di kolom chat. Enggak, silakan di kolom chat pertanyaannya bisa diajukan atau bisa menyampaikan secara langsung. Sayang loh, dengan adanya pengalaman Bu Desi ini kemudian tidak ada diskusi. Ngantuk ya? karena jam makan habis makan siang ya Bu, kan tadi pagi udah ada kelas ya. Ayo, siapa yang mau? Ya boleh nih teman-teman yang lain karena ini kan Mbak Jessi sama Mbak Kris juga udah pernah turun langsung sama
Apalagi Mbak Jesi itu udah sering sama Bang Dekan ya, maksudnya sudah kemana-mana, jadi pengalamannya banyak banget gitu. Apalagi tadi yang ngobrol tentang pakai bahasa Sunda kan kita hanya bisa apa namanya, kita merasakan aja, tapi kalau Mbak Jesi kan sebagai peneliti bisa menyuarakannya gitu. Kalau kita cuman oh iya iya, tapi kita untuk memvisualkannya itu seperti apa tuh susah gitu. Kalau untuk Mbak Jesi yang sama Bu Kris yang sudah sering di lapangan kan lebih memahami gitu kan sebagai peneliti gitu. Iya, masih malu-malu. Oke, ada pertanyaan dari Didi Halim. Ini pertanyaannya, ini mau disampaikan langsung atau mau saya bacakan? Kayaknya dibacakan dulu aja Bu, lagi malu-malu kayaknya. Masih malu-malu. Oke, Bu, untuk saya yang pemula, nah tips dan trik untuk turun lapang pertama, tips dan triknya untuk turun lapang Hmm. pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, apa saja yang harus disiapkan selain mental? Itu Bu Jesi pertanyaannya. Ya, Tips dan makasih triknya. ini Mas Didi, turun lapang pertama. Kalau saya ya mental iya ya sudah disiapin, tapi kalau saya biasanya saya searching dulu di internet ini orangnya kayak desa apa gitu. Kalau konteksnya desa saya biasanya searching dulu. Karena biasanya informasi-informasi gitu membantu ketika kita udah ada masa di mana kita tuh deadlock kayak nggak tahu lagi mau ngomong apa, tapi datanya belum selesai dan mereka udah nggak tertarik. Nah, itu biasanya dengan informasi yang ada di website desa atau apa tuh biasanya nyambung tuh, atau berita-berita misalnya kayak balik lagi misalnya Pak kemarin katanya ada berita kayak gini, nah baru mereka nyambung lagi. Jadi kalau menurut saya tuh itu penting, tapi kalau ternyata sama sekali ini komunitasnya orangnya nggak bisa lagi diakses di internet gitu, kalau bisa kalian datangnya jangan datang-datang langsung FGD. Kalau bisa tuh kalau bisa beberapa hari sebelumnya lebih bagus, kalau bisa beberapa jam sebelumnya. Jadi mulailah diskusi dulu sama mereka, baru dimulai FGD. Jadi jangan tiba-tiba kayak kayak narasumber dari pemerintah pusat gitu ya, datang duduk langsung ngomong terus langsung pergi gitu ya. Jadi jangan jangan kayak gitu. Kalau menurut saya itu penting banget. Jadi diskusi dulu, cari tahu dulu kayak gimana. Nah, itu memudahkan kita banget. Bahkan kalau nanti misalnya dari tindakan-tindakan yang kayak kalian kayak gitu tuh kalian disukai sama mereka, terus nanti ada aja saya pernah kasus mereka tuh nggak suka banget dan betul-betul didebat di depan umum sama mereka, terus mereka langsung bilang menyatakan bahwa mereka nggak suka gitu ya. Kalau kalian sudah membangun hubungan baik dengan beberapa orang, kita tuh dibelain dengan oleh mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu tuh saya pernah dikomplain gitu ya, ketika saya menanyakan ke ibu-ibu yang hadir di situ. Mungkin dari ibu-ibu ada pendapat gitu. Ternyata saya lupa petinggi di situ salah satunya nggak suka, dia bilang ah mereka mah nggak ngerti apa-apa. Jadi cerita-cerita dosen-dosen di kuliah tuh bener ya, emang di lapangan tuh kejadian kayak gitu. Ah mereka tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, posisinya kan saya membawa misi bahwa mereka gimana pun harus ngomong, tapi padahal udah dilarang. Nah, untungnya saya dibantu oleh masyarakat juga, dia bilang, udah Pak, nggak apa-apa, kita dengarkan aja rame-rame. Tapi kan mereka nggak ngerti, akhirnya mereka lama berdebat karena saya nggak tahu si orang ini seperti si aktor ini seperti takut ada informasi yang menurut dia nggak tepat, tapi menurut ibu-ibu ini emang itu loh yang dirasakan gitu. Nah, akhirnya bukan saya yang menyelesaikan permasalahan itu, mereka sendiri akhirnya berdiskusi dan mau melanjutkan lagi. Jadi, menurut saya itu poin-poin penting banget karena kita akhirnya dibantu oleh masyarakat itu sendiri gitu. Jadi, nanya-nanya gitu ya, nanya kabar dan sebagainya. Itu trik pertama. Yang kedua, kalau kalian kan jadi cowok ya. Jadi ada dua trik nih. Ada yang kalau masuk lewat rokok, mungkin yang merokok udah tahu ya, tapi karena kita IPB kan kita tidak, saya nggak mungkin menyarankan kalian beli rokok gitu ya. Ini menarik ya, teman saya, dia itu tipe yang jarang sholat di masjid cowok. Tapi kalau dia mau FGD, dia selalu sholat 5 waktunya di masjid. Jadi benar-benar dari situ ternyata pembuka jalan memuluskan FGD saya gitu ya. Jadi dia pagi-pagi udah sholat di masjid gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh sholat di masjid ya, atau misalnya ini lagi kampanye keagamaan, tapi yang mau saya bilang adalah coba ikutin keseharian mereka biasanya gitu ya. Kalau saya waktu itu akhirnya datang ke Posyandu, walaupun nggak ada hubungannya, tapi saya datang aja gitu ya. Di situ kenalan minimal, walaupun nggak kenalan muka kita tuh dilihat dulu gitu sama mereka. Jadi mereka nggak kaget pas ketemu kita di FGD. Bahkan ada mereka yang ngerasa langsung jadi SKSD banget. Oh yang kita ketemu di Posyandu ya. Tapi kalau teman saya yang selalu sholat di masjid itu
memang lebih ini sih, lebih manjur banget gitu ya. Padahal mereka dia cuma salaman, salaman, tapi udah buat warga tuh terbuka sama dia untuk kasus-kasus desa yang mungkin itu menjadi hal yang penting gitu ya. Mungkin itu di tips and triknya gitu. Cukup, Didi. Oke. Jadi ya, sebelum kita turun ke lapang Mm-mm. biasanya SKSD dulu ya, Bu Desi, Ya, betul. supaya dikenal oleh masyarakat dan masyarakat percaya pada kita dengan apa yang nantinya mereka sampaikan. Itu Didi. Oke, ada pertanyaan lainnya ini. Oke, ya, pos ronda bisa. Bisa. Itu Bu Jesi, ya. Tempat Ya. berkumpul masyarakat ya Bu Jess. Kenapa, Bu? Tempat ber, tempat-tempat Oh berkumpul iya, betul. masyarakat. Warung itu juga. Dulu saya waktu kayak misalnya nih, mungkin kalau perempuan ya waktu sholat Jumat itu kan kita pasti break kalau kenanya pas di sholat Jumat ya. Kita harus gimana dan kemana gitu ya. Kalau saya pasti mampir ke warung yang isinya ibu-ibu itu benar-benar informasi yang sangat sangat signifikan. Walaupun mungkin menurut orang itu gosip ya, kayak misalnya ternyata dia punya istri lagi dan sebagainya. Tapi itu jadi kebaca, oh ternyata hubungan bapak ini kenapa ya nggak pernah klop. Jadi kalau 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 kita ngundang adalah satu orang gitu ya, pasti yang satu nggak datang. Ternyata istrinya tuh, jadi si bapak ini tuh punya istri yang mantan istrinya itu gitu. Ya, jadi saya paham aja, oh berarti saya lain kali pendekatannya nggak boleh begitu gitu ya. Karena kalau di Dompu itu ada dua karakteristik gitu ya. Entah dia punya banyak istri gitu ya, atau berapa kali kawin cerai. Itu aja dua karakteristiknya gitu. Jadi bisa jadi yang tadinya istrinya sini, habis itu jadi istri yang satunya lagi gitu ya, karena udah bercerai terus menikah lagi. Nah itu hanya di benar-benar di warung saya nungguin selesai sholat Jumat gitu ya. Jadi nggak harus selalu, kadang kan ada orang yang bilang, oh harus begadang nih malam-malam, nggak selalu. Karena justru di beberapa desa tuh yang penerangannya belum bagus, malam tuh malah nggak ada apa-apa gitu ya. Justru mendingan kalian perginya pagi, siang, gitu di. Baik, ya. Terima kasih ya Didi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya ya Bu Jesi ya. Saya bacakan karena Mm-mm. tampaknya tidak mau bertanya langsung. Izin bertanya Bu, ke Bu Desi terkait pengambilan data kita yang menggunakan alur sejarah dan ternyata narasumbernya tidak sama sekali menyebutkan waktu kejadian tersebut dengan alasan apa. Jadi bagaimana cara mengatasi? Mm. Nah, kalau itu saya pernah juga tuh, mereka alasannya sih lupa, kalau tahunnya lupa. Biasanya saya pakai periode, jadi saya ganti lagi. Oh iya dah, periode presiden siapa ya itu gitu. Pasti kan kalau kayak gitu kejawab tuh. Karena kan kalau periode presiden kita kan jelas banget ya, era Soeharto, Soekarno tuh jelas banget. Jadi itu presidennya presiden siapa ya gitu. Kalau misalnya kenanya di Soeharto ya kita biasa nanya nih pas kapan kurang lebih gitu. Tapi kalau enggak ya ke periode-periode itu, atau bisa jadi mungkin ke periode kepala desanya, atau kalau kepala desa terlalu sensitif naik lagi ke bupatinya gitu ya. Biasanya bisa. Jadi enggak selalu harus pakem di tahunnya. Jadi balik lagi tergantung dari kondisi kondisi masyarakatnya gitu ya. Kalau saya dulu alihin ke presiden ketahuan sih gitu. Akhirnya oh ya di tahun-tahun ini gitu. Gitu, Mas Harahap. Harahap namanya atau marganya nih? Karena saya orang Batak jadi Harahap kayaknya marganya. Izin menambahkan Ibu. Boleh. Silakan Bu Kris, punten. Tidak masalah. Maka silakan. Harap. Misalkan Ibu ya, tadi kan kata Ibu misalkan kita menggunakan periode presiden. Mm, Nah, misalkan presidennya Soeharto nih kan ada Presiden banyak. Soeharto menjabat 32 tahun kan. Mm, Nah, di antara masa waktu itu kan sangat panjang nih 32 tahun. Nah, mm, bagaimana mm, kita mengkerucutkan biar lebih presisi ke kejadian tersebut. mm. Nah, biasanya saya ngambil poin-poin penting di tahun-tahun penting itu gitu, yang misalnya umumnya masyarakat tahu ya gitu. Misalnya apa tuh di Presiden 32 tahun. Kalau yang saya ingat sekarang itu, misalnya apakah pada saat kita punya pesawat itu masih Soeharto, walaupun yang bikin pesawat Habibie ya gitu. Apakah itu gitu ya, atau apa gitu ya. Nah itu perlu dicari momen-momen pentingnya yang konteks Soeharto. Walaupun kalau kalau menurut saya mungkin kalau di era teman-teman pasti udah nggak kebayang ya, karena kan teman-teman pasti nggak ngerasain era-era saya aja masih kecil gitu ya. Jadi dilariin ke konsep-konsep atau kejadian besar atau bencana kalau misalnya ada di lokasi itu gitu ya.
Jadi tergantung dari kalau waktu itu kenapa saya pas ke presiden karena mereka lagi ngomongin perpolitikan waktu itu. Gitu. Jadi itu contohnya. Jadi dikaitin lagi ke kejadian penting yang kita tahu secara nasional di tahun-tahunnya Soeharto itu. Gitu. Misalnya, oh waktu Bu Tin meninggal misalnya, gitu. Itu kan kejadian penting juga gitu ya di era Soeharto karena waktu istrinya Soeharto tuh meninggal, oh itu sampai ada lagu dan sebagainya. Jadi itu memang menjadi kejadian yang diketahui oleh orang banyak gitu. Begitu Mas, memang mau nggak mau fasilitator tuh memang dituntut jadi kayak harus tahu banyak gitu ya. Mungkin itu jadi mungkin beban tapi endingnya itu jadi kelebihan kita karena kan belajar itu nggak walaupun kesannya kayak beban nggak akan sia-sia ya karena minimal kita dapat pengetahuan lain gitu. Gitu Mas, harap Ibu, terima kasih. sama-sama. Ya, jadi lebih banyak lagi baca buku atau buka-buka Google ya Bu Jessi ya. Ya betul Bu. Karena biasanya juga ada masyarakat yang nggak tahu kapan lahirnya itu saat Mm, pohon betul betul. sengon tumbuh atau saat pohon sengon setinggi ini gitu ya. Iya Mereka betul. pohon sengon tuh setinggi Betul. yang ditunjuk itu Mm-mm, usia berapa gitu kan. mm-mm. Sekarang Betul usia Bu. berapa seperti itu ya. Jadi kita harus menggali menggali lebih dalam lagi seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ayo, mudah-mudahan semakin semangat nih. Atau Bu Jessi yang berikan pertanyaan buat peserta? Waduh, apa ya Bu? Mungkin kalau saya, kalaupun bertanya, saya mau nanya, ada nggak sih pengalaman lucu kalian gitu ya, atau berharga kalian ketemu dengan orang lain di luar teman dan keluarga ini orang lain gitu ya, yang baru ketemu, ada nggak gitu? Nggak harus lagi melakukan pengembangan masyarakat ya, ada nggak masa seumur hidup nggak ada gitu ya? Soalnya gini, kadangkala kita tuh terbiasa bisa membaca pola. Bukan bukan berarti kita ini ya, karena kan kalau kita melakukan FG itu kita dilatih untuk membaca pola masyarakat. Kadang kita disangka jadi peramal, Bu. Saya pernah disangka punya ilmu meramal, dasar saya nggak punya. Nah, itu Oh, berawal dari pengalaman teman-teman. Nah, ada nggak nih teman-teman yang pernah punya pengalaman menarik dengan orang lain di luar, orang yang baru kalian kenal, mungkin lebih tepatnya gitu ya? boleh. Boleh dijawab di ruang bincang ya, di kolom chat. Silakan. Boleh. Apa sih pengalaman menarik Anda Iya. yang tidak terlupakan gitu ya? Betul, Bu. Misalnya karena dia cantik gitu, atau karena dia berdebar-debar mungkin gitu. Nanti kita coba nih lihat bagaimana sih dari konteks itu kita bisa kemana-mana gitu kan, menganalisis. Oh, nggak, bukan menganalisis kalian ya. Masa nggak ada? Oke. Oh, ada Mbak Aji. Menyampaikan Ibu, Oh iya, ya Bu Oke. Kris Oh, ya. boleh, boleh disampaikan. Boleh disampaikan langsung. eh, ini Boleh. bukan termasuk kejadian unik, Ya. bukan termasuk kejadian unik, cuman eh, saya merasa sebagai karena saya hidup di lingkungan yang mayoritas di gang rumah saya ini satu gang itu full dengan persaudaraan Ibu. Mm-mm. Nah, saya warga dari luar ditambah saya juga bukan orang asli Jawa, gitu kan. Di situ jadi ketika saya baru pindah ke sini, alhamdulillah keluarga saya itu mudah dikenali dengan marga saya Rahab. Itu aja Mm-mm. sih Bu. Bukan sebuah keunikan, cuman jadi di sini itu lebih mudah dikenal karena memiliki mungkin kultur yang berbeda gitu. Mm-mm. Jadi orang langsung saya respon ya Bu. Ya, silakan. Jadi orang langsung langsung gimana sama Mas Harahap? Langsung jadi nggak mau temenan atau Ya jadi bukan gimana? bukan gak mau teman, cuman lebih banyak, lebih cepat berbaur lah, eh, lebih cepat berkenalan dan sebagainya gitu. Ini Mas Harahap boleh tahu tinggalnya di mana? Saya di Bogor, Di Bogor di kampus. enggak jauh dari kampus 30-40 menit. Saya kan sekolah di sekolah vokasi Berarti nggak berarti maksud saya di Kota Bogor berarti atau di mana? di kabupaten Ibu. Oh masih kabupaten ya berarti. Iya, Ciapus belakang BNR Ibu. Oh iya, 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 saya tahu saya tahu. Justru karena namanya Mas Harahap malah jadi memudahkan Mas Harahap untuk
Iya betul Ibu. untuk dekat dengan mereka. Nah, kalau Ya. konteksnya kayak gitu, Mas Harahap bisa membayangkan mereka ini orang yang kayak gimana? Menurut saya bisa menangkap kalau orang-orang sini itu memang apa ya, hektik lah gitu terhadap perbedaan gitu Bu. Jadi dia kayak penasaran lah atau ingin lebih tahu Mm-mm. dengan orang-orang atau apapun yang berbeda atau asing di mata dia atau di pikiran mereka gitu. Nah, kalau menurut Mas Harahap, kenapa kira-kira mereka mau seterbuka itu? Kalau dipikir-pikir kan ya, ini kan Mas Harahap ada, Harahap ini beneran orang Batak kan Mas? Iya, Ya, betul soalnya Bu. saya punya temen namanya Lubis tapi bukan orang Batak, orang Makassar. Hmm. Namanya Badar Lubis tapi bukan orang. Nah, menurut Mas kenapa sih orang-orang Sunda di sana justru mau terbuka nih sama orang Batak? Padahal kan biasanya kita disebutnya orang seberang gitu kan. Iya, Menurut Mas kalau menurut kenapa? saya sih Bu ya, karena eh, pola mereka bertukar informasi di sini mungkin karena mereka satu gang ini bersaudara, jadi menganggap orang yang datang juga udah dianggap saudara sendiri Ibu. Jadi dia Hmm. benar-benar terbuka banget. Gitu sih Bu. Kalau kondisinya mereka apa maksud saya benar-benar di gang, mereka mata pencariannya apa Mas? Mayoritas buruh sama petani Bu. Buruh sama petani ya. Ya, Buruhnya buruh buruh tani. enggak, buruhnya dia eh, apa sih, sendal Bu gitu. Oh, oke oke, bikin sendal ya. Ya, Dan kalau nggak salah kan di sana ada BNR kan ya, Mas? BNR. Mm-mm. Iya, Mereka ya. nah, bisa jadi ini contohnya ya misalnya kita mencoba mengaitkan nih dari ceritanya Mas Harahap. Bisa jadi orang Sunda yang di daerahnya Mas Harahap itu kenapa dia terbuka, langsung terbuka karena nggak semua semua desa atau nggak semua komunitas itu bisa langsung terbuka karena di sana itu juga udah banyak pendatang kan ya, nggak cuma Mas Harahap aja kan, walaupun di gang itu Mas Harahap doang ya. Iya, betul Ibu. Dan mereka mungkin nggak merasa kecewa dengan pendatang gitu. Betul Ibu, betul. Juga mereka tidak tidak merasa takut untuk berteman dengan Mas Harahap. Nah itu Ya, jadi betul. modalnya Mas Harahap gitu. Nah itu kurang lebih tuh kita nganalisis ke situ. Kalau orang yang nggak tahu, kok ibu tahu sih? Misalnya kalau saya rubah kayak, kalau saya lihat dari layar ini, kayaknya orang-orang di sana gitu kan, bisa kan kayak gitu ya. Nah itu salah satu caranya kita mencoba untuk mengaitkan data-data gitu ya sebagai fasilitator. Mungkin itu contoh tuh tadi Mas Rahab. Jadi Mas Rahab ada dalam situasi di lingkungan yang terbuka karena memang sudah banyak banget orang masuk dan alhamdulillahnya ternyata komunitas di daerah tempatnya Mas Rahab tidak kecewa mungkin dengan kejadian yang apa masuknya pendatang sehingga mereka terbuka. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih program, ngajakin mereka berkegiatan selama tidak merugikan mereka, pasti mereka mau gitu. Misalnya nggak harus ngeluarin uang atau apa, cenderung mereka biasanya mau gitu ya. Begitu Bu Kris mungkin. Oke, terima kasih Terus Desi tanggapannya. Kita lanjut yang sudah mengangkat tangan. Ali Mulyana, silakan sebelum ke Didik Alim. Silakan bisa disampaikan langsung. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat siang Ibu, Mas, dan teman-teman semua. Siang, baik. Selamat siang. Mungkin kalau saya ada pengalaman pada saat penelitian kemarin di lapangan gitu. Jadi kebetulan saya responden dalam penelitian saya itu cukup banyak. Nah, tetapi jadi pada setiap saat saya mendatangi responden itu masyarakatnya itu tidak menawarkan makanan tapi langsung memberikan makanan. Jadi lamanya itu pada saat mengambil data itu jadi karena masyarakatnya itu sangat sangat terbuka dan sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat baik gitu. Jadi pada saat datang ke rumahnya itu lamanya itu bukan malah mengambil datanya tapi eh, menikmati suguhan yang diberikannya gitu. Jadi pada setiap saat datang ke tempat responden itu di selalu disediakan berbagai sajian gitu. Bahkan jadi orang di sana itu tidak menawarkan tapi langsung memberikan sajiannya gitu. Jadi mau tidak mau itu kan harus Mm. di kita hargai gitu sebagai
menjaga perasaannya juga gitu. Walaupun sebetulnya dari sehari itu kan beberapa responden sebetulnya agak kenyang juga, tapi itu adalah pengalaman yang menurut saya tidak terlupakan dan bagaimana keterbukaan dari masyarakat di sana itu sangat-sangat mereka tidak memandang kita sebagai orang luar, tetapi mereka menganggap kita bahwa kita juga bagian dari mereka. Mungkin itu aja sih Ibu pengalaman dari saya. Kalau mau ditanggapi. Ya, menarik ya Mbak Ai. Ya betul ya kalau kita berarti apa posisinya Mbak Ai udah benar-benar menjadi orang yang mereka percaya kan, diberikan makanan dan sebagainya. Dan betul memang harus dimakan ya kalau kayak gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar mengatur. Kalau saya triknya tuh biasanya gini, ada beberapa komunitas yang suka, yang istilahnya dihargai kalau kita nambah makanan gitu ya. Jadi biasanya kalau saya triknya pasti di piring pertama saya nggak bakal banyak-banyak supaya saya bisa nambah. Nah, biasanya saya tutupin, maksudnya saya atur tuh lauknya seakan-akan mencar kemana-mana gitu. Seakan-akan, banyak, terus tambah lagi. Dan memang betul nggak bisa ditolak. Karena dulu saya pernah punya pengalaman juga waktu turun di Ciasmara, saya itu alergi ikan mas. Sedangkan ikan mas atau ikan mujair itu biasanya ikan yang sering digunakan oleh masyarakat kalau kita ngajakin liwetan dan sebagainya gitu. Jadi harus makan gitu ya. Sedangkan alergi. Nah itu posisinya juga harus punya tips and trick tuh. Kalau saya dulu udah janjian sama rekan-rekan saya gitu ya. Jadi saya tetap ngambil, tetap motong-motongin ikannya, tapi nanti ada di step 1, 2, 3 itu ketuker gitu. Jadi teman saya yang udah makan ikan yang banyak nanti dikasih ke saya tulangnya gitu. Nah, jadi memang kalau kalian turunnya bertim, tips and trick kayak gitu tuh penting banget gitu ya. Karena kalau jadi warga tuh taunya saya makan ikan gitu ya. Karena saya lebih memilih untuk pura-pura begitu daripada bilang alergi makan ikan. Pasti sombong banget anak dari mana nih makan ikan alergi gitu ya. Nah, itu mungkin tips and trick juga tuh pengalaman saya dulu waktu turun di Ciasmara. Mungkin itu Bu Kris dari saya. Kalau tanggapannya Ai ya tadi, Mbak Ai. Oke, terima kasih Bu Desi. Ini ada satu chat dari Didi Halim, mau disampaikan langsung atau saya bacakan nih? Panjang ini. Didi, saya bacakan saja ya. Lebih tepatnya waktu itu saya di Mojokerto, Jawa Timur, di Gunung Lorokan. Tinggal di dalam hutan kurang lebih 1 minggu. Pengalaman paling unik adalah naik gunung hampir setiap hari. Biasanya dituntun jalak hutan dan orang-orang di sana yang sudah biasa naik turun gunung tanpa alas kaki. Nah, karena di sana airnya langsung dari mata air, waktu itu ada keran air. Keran airnya itu belum ditutup sehingga airnya terus mengalir. Saya iseng tutup keran itu. Saya ditegur. Katanya jangan ditutup, biarkan air mengalir agar semua air bisa menjangkau. Itu pengalaman dari Didi Halim. Bisa ditanggapi oleh Bu Desi. Iya nih. Nah, ini pernah juga gini, kalau pengalaman saya Bu yang kurang-kurang lebih sama kayak gini, jadi kita gitu ya sebagai apa yang tinggal di kosan atau misalnya kita tinggal di wilayah Kabupaten Bogor yang sudah padat penduduk, yang kadang air bisa mati seketika bagi kita melihat air deras terbuang-buang itu, aduh sakit banget gitu ya. Saya juga pernah kayak gitu mengkomentari kenapa air itu dibuang-buang. Ternyata kalau konteks lokasi yang saya datangin itu memang kalau saya nggak tahu kalau di dia, kalau saya itu posisinya dia tidak di aspal, di keran air itu di sekitar situ memang masih tanah. Jadi menurut mereka itu nggak buang-buang air karena akan terserap lagi, karena lokasinya bukan aspal kayak kita gitu ya, akan terserap lagi buat pepohonan di sana, tanaman di sana dan itu juga sebenarnya untuk menjaga si mata airnya juga gitu. Jadi konsepnya beda banget sama kita. Nah, bisa jadi konteksnya Didi itu jangan-jangan ada nilai lokal yang kayak gitu yang pernah saya datengin. Karena dulu saya juga mikir, kita di Bogor kesulitan air nih gara-gara di sini buang-buang air gitu kan. Ternyata mereka punya konteks lokal yang kayak gitu yang mereka percaya. Saya sih karena bukan orang tanah dan lingkungan nggak tahu bagaimana siklusnya gitu, apakah itu efisien atau tidak, tapi yang mereka percayai adalah ini kan terserap lagi ke tanah dan sebagainya, nggak kayak kita yang mengalir ke got gitu ya. Kalau mereka memang
terserap kembali gitu. Anak kos ya menangis melihat itu kan ya pasti ya karena sulit air ya kalau di daerah-daerah sini gitu. Mungkin itu Bu Kris kalau pengalaman saya yang hampir mirip nih kayak Didi. Baik, baik, terima kasih Bu Desi. Biasanya kalau itu airnya tidak bayar ya, jadi Iya dibiarkan. betul tidak bayar juga. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan? Kita masih ada waktu ya Bu Jesi, sekitar Iya Bu. 19 menit lagi. Baik, Bapak silakan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan tadi pertanyaan Bu Jesi. Apa hal menarik saat Anda turun lapangan khususnya boleh ya Bu Jesi ya? Ya boleh Bu. Pengalaman apa? Atau boleh juga berbagi tentang program yang sedang dijalankan juga boleh ya Bu Jesi ya? Boleh Bu, boleh Bu. Enggak, silakan. Masih ada waktu 19 menit. Sambil berpikir saya menunggu. Silakan rekan-rekan. Atau Bu Jesi beri pertanyaan lagi. Apa apa ya Bu ya? Atau pertanyaan yang harus direspon oleh semua orang gitu ya Bu ya Iya, di program grup. lah Bu Jesi. Aspeknya Mm-mm, apa gitu Bu Jesi? mm-mm. Terkait Misalnya dengan kalau, teknik tadi. nah mungkin kalau kalau saya mau nanya gini, yang harus teman-teman jawab di ini ya di kolom chat ya. Berarti semua orang yang ada di sini kecuali saya, Bu Kris dan Mas Cepi tentunya ya. Silakan teman-teman coba tulis atau sampaikan gitu ya. Terserah apakah itu menyangkut alur sejarah, kalender musim atau tulang ikan. Kira-kira modifikasi metode seperti apa yang bisa dilakukan di salah satu teknik itu. Misalnya tadi kan saya udah bilang, oh kalau kalender musim bisa nih nggak usah ditulis kayak gini pakai kulit kacang gitu. Nah mungkin yang lain idenya teman-teman. Kira-kira teman-teman membayangkan, oh kayak gimana nih gitu. Nah harus ditulis ya Bu kalau ini ya, jadi tugas nih. Ya, di chat, di kolom chat. Nah Semua harus kira-kira jawab. seperti apa gitu metodenya, kreativitas teman-teman. Kira-kira metode ini bisa disampaikan dengan cara berbedanya seperti apa. Silakan. Tidak Tadi terlalu kalau alur sejarah panjang. kan tadi panjang juga nggak apa-apa ya Bu ya, kan ditulis ya. Ya panjang. Pokoknya kayak tadi kalau waktu Mas Harahap, kalau nggak disebutin tahun gimana? Oh ya kita pakai presiden. Nah itu kan juga salah satu bentuk dari modifikasi ya. Nah silakan rekan-rekan bisa ditulis satu-satu. Saya memberi kesempatan peserta untuk berpikir. Iya betul. Bu Jess boleh minum dulu. Siap Bu, siap siap. Sambil ditunggu jawabannya.
Sehingga belum ada jawaban Ini susah, Bu. atau belum ada ide atau ChatGPT belum memberikan jawaban. Oh iya betul. Pakai chat GPT semua kayaknya. Oke, baik. Apakah susah? Atau mungkin lagi mengetik, Bu, panjang gitu ya. Ya. Sekalian kasih info juga untuk Bu Riz sama Mbak Jesi. Untuk ini tuh ada apa? Ada titipan dari Mbak Tita untuk memperlihatkan sertifikatnya. Sertifikat dari ketua pelaksana. Nanti juga teman-teman yang di sini juga akan dapat. Jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, ini ya untuk Mbak Jesi. Nanti juga dikirim via email ya Mbak Jess. Makasih banyak Mas Cepi, Bu Kris. Ya ini untuk yang Mbak Jesi. Lalu ini untuk yang Bu Kris. Terima kasih Mas Devi. Oke, nanti juga teman-teman yang lain juga dapat nanti dari panitia pelaksana dikirim kok ketika acaranya setelah selesai ya di hari Minggu ya. Terima kasih. Baik. Kita sampai 14.40. Oh, oke, ini sudah ada yang menjawab Bu Desi. Mungkin modifikasi kalender musim untuk menentukan masa tanam atau masa panen juga bisa diketahui melalui kebudayaan yang mengiringinya. Misalnya tradisi wiwitan sebagai masa tanam padi akan segera dimulai. Oh, bisa, Bu. Wah, ini jadi inspirasi saya. Makasih ya. Baik. Iya, betul-betul. Bisa, 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 bisa. Yang lainnya nih, jadi ada jawaban singkat saja. Baik, kalau ini kita masih ada 9 menit loh. Tradisi wiwitan tuh tradisi-tradisi seperti ini misalnya masih ada di masyarakat kita ya Bu Desi ya. Iya, Bu. Tapi mungkin di komunitas tertentu kali ya, Bu ya. Saya pribadi belum belum pernah ketemu, makanya terinspirasi. Atau Mbak Ai mungkin mau cerita. Tentang tradisi itu ya. Ini inspirasi juga buat yang lain. Saya sebenarnya masih menunggu sampai waktu kita habis gitu. Sayang kan kalau sudah lewat Iya, Bu. diskusinya. Atau sudah cukup dicukupkan saja dan pertanyaan Bu Jesi menjadi PR tugas buat Anda Iya, semua. karena Bu Tita kemarin nitip juga gitu. Kalau seandainya ini tugasnya tolong dititipkan ke Bu Tita, berarti pas ya. Padahal saya tadinya nggak berniat loh, Bu. Oke, baik. Kalian berarti. Karena Bu Tita tadi ngabarin juga. Oke, baik. Berarti ini tugas ya. Eh, Sambil dipikirkan apa sih tadi pertanyaan Bu Jesi dan pertanyaan dan jawabannya gitu ya sebagai. Iya. Terima kasih juga untuk Mas Epi tadi eh, sertifikatnya. Kembali Oke lagi. baik. Ya, kalau memang mau dicukupkan dari Bu moderator sama Ibu narasumber berarti untuk sementara nih itu jadi tugasnya teman-teman sama paling sekarang on cam dulu sebelum ditutup ya Bu Kris ya. Oke, mangga Mas Ya Epi. on cam untuk Kembalikan. ya untuk apa dokumentasi kegiatan. Kalau ditunggu juga.
Oke, tinggal 1, 2, 3, 4. 4 lagi nih. Empat lagi kayaknya ditinggal aja nggak apa-apa lah. Oke, saya izin ya. Oke, saya izin untuk ambil screenshot untuk dijadikan dokumentasi kegiatan ke panitia pelaksana ya. Oke, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ya, gayanya boleh ganti-ganti. 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini jadi tempat buat ini ya, apa untuk teman-teman lagi ini bagus banget semuanya nih, ada Mbak Jessi, Bu Kris gitu kan, jarang-jarang banget. Oke, udah cukup. Nanti dikirim di WA ya. Terima kasih. Ada kata-kata terakhir Bu Kris atau Mbak Jess? Ya, terima Dari kasih saya Bu mungkin Jessi. ya. Ini saya Sama-sama, boleh makasih keluar. banyak. Oke, silahkan. Terima kasih. Rekan-rekan, Ya, Assalamualaikum. terima Izin kasih Mbak pamit. Jess, Bu Kris. Terima kasih teman-teman, saya akan meeting ya. Terima kasih. Sehat semuanya. Amin.